Kembali lagi di Simple Trade. Kali ini saya akan membahas kembali market outlook untuk tanggal 1 Mei sampai dengan 5 Mei. Sebelumnya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Simple Trade akan kembali lagi menganalisa outlook mingguan ya, dari 1 pair komoditi dan 7 pair mayor. Ya, langsung mulai aja. Kita di pair SAU USD. Oke, untuk pair ini cukup sederhana ya, bahkan ini sedikit menarik sih bagi saya. Kalau misalnya kita tarik trend line dari atas ke bawah dan kita tarik kembali trend line dari bawah ini. Tapi ini kurang sih, karena sekalipun ini membentuk segitiga triangle, harus teman-teman ketahui bahwa segitiga yang terjadi di sini adalah kurang baik. Kenapa? Karena sudah mepet di ujung segitiganya. Ini disebutnya adalah, misalnya kalau kita tarik garis di sini, misalnya ini, nah ini adalah area apex, di mana jika terjadi pola triangle dan memasuki area ini, apex ini, maka triangle itu kurang valid. Bahkan kalaupun terjadi break atas maupun bawah, itu hanya kebetulan saja. Jadi mungkin kita bisa cari atau menggunakan ini aja ya. Jadi untuk minggu ini traders, area acuan yang bisa menjadi peluang itu adalah di area resisten dan support ya, di sini. Jika memang nanti ada bounce trading, dan akan membentuk yang namanya sideways, dan jika pun break, pastikan kembali ya area-areanya apakah benar-benar sudah di break atau belum. Jika sudah break, kita punya area yang bisa dijadikan TP jika break ke bawah di area ini, di area support, dan jika breaknya ke atas, jadikan area resisten ini sebagai TP-nya. Untuk goal sendiri tidak ada yang aneh-aneh ataupun harus seperti apa, cukup ikuti alurnya saja. Lanjut lagi ke Euro USD. Ya, teman-teman cukup ambil trend line aja dan ikuti alur dari trend line ini aja. Nah, kalau misalnya saya lihat dari, kita zoom out dulu ya. Nah, yang menarik dari Euro USD itu adalah jika ditarik lebih jauh lagi, dia sudah positif. Dalam artian positif ini adalah dia telah melewati level parity dan terus naik. Nah, ada kemungkinan dia sudah tembus di sini, dia tembus di area resisten. Mungkin aja dia akan break, walaupun ketika sudah break 1, 2, 3 kali break tidak istilahnya masih tertahan. Kalau misalnya kita lihat di D1 apakah, nah bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya ada area resisten yang dekat di sini, ada kemungkinan jika nanti dia ada penembusan kembali ke atas, ini akan kembali ke sini. Tuh, kita lihat lagi ya, dan ternyata memang dekat. Ya, di area ini sudah menjadi area resisten yang sangat jauh sekali. Ada kemungkinan Euro USD akan naik dulu ke area ini
baru kita bisa menentukan apakah dia akan kembali bounce ke bawah atau malah terus untuk melanjutkan kenaikannya. Hanya saja untuk di time frame ini kita bisa ikutin alur dari trend line yang ada. Ikutin aja. Oke, selanjutnya ke GBP USD. Oke, untuk GBP sendiri gak jauh beda dengan Euro USD. Ikutin alurannya aja di trend line ya. Dan bahkan kalaupun kita tarik ini, di sini dia udah bounce, maksudnya break ke area atas. Kalau misalnya kita lihat dari trend line yang lebih jauh lagi, misalnya, saya yakin di atas ini ada resisten yang kuat. Kita lihat ya. Nah, apa yang saya bilang, bahwa di area ini ada resisten yang kuat, dimana nanti teman-teman bisa ambil posisi di area ini ya. Tinggal tunggu aja, jika sudah tersentuh bisa ambil sell, ataupun jika dia berada di area ini bisa ambil buy karena beli ke atas ya. Jadi tinggal ikutin alurnya aja. Di sini bahkan 1, 2, mungkin udah ketiga kalinya dia akan bounce ke bawah. Paling jauh yang sini. Ya, paling bawah jauh ke sini. Dan saya sih lihat di sini pun, misalnya di H4, ini 1, 2, kalaupun sempurna dia bounce lagi juga mungkin menjadi triple top ya. Cuman kayaknya untuk triple top ini walaupun bentuknya kurang sempurna, mungkin aja dia akan bounce seperti ini. Nah, setelah naik ke atas dia baru bounce ke bawah seperti itu. Cukup sederhana untuk GBP USD. Ikuti aja alur trend line-nya, dan dia memang sudah break. Kalau misalnya kita menggunakan triangle-nya, dia akan berada di area resisten yang lumayan cukup jauh juga dari area sebelumnya, dan kita bisa ambil sell di area ini. Untuk NZD USD alias Swiss New Zealand, masih ingat gak pernah saya bilang kalau misalnya ikuti aja alur dari channel untuk New Zealand sendiri, dan ternyata dia sudah tembus 1, kembali lagi masuk, tertahan masuk lagi, dan bisa kita ambil ya. Di sini bisa teman-teman lihat, tarik trend line-nya dan dia sudah bounce kembali. Nah, untuk Swiss sendiri kita cukup ikuti area support dan resistennya aja ya, karena tidak membentuk apapun dan tidak terlihat ya hal-hal spesial dari NZD USD untuk minggu awal Mei ini ya. Kalaupun ada, mungkin dari fundamental. Mungkin kita bisa cek aja fundamental apa yang paling hot untuk NZD USD ya. Bisa kita ikutin di sana, karena kalau saya lihat sendiri di sini nggak ada yang spesial, tinggal tunggu area-area supportnya dan resistennya untuk bisa ancang-ancang ambil open posisi. Jika bounce bisa ambil sell misalnya di area resisten, jika beli kita bisa ambil buy. Tinggal mana yang terjadi konfirmasi kevalidannya, ikutin aja ya. Lanjut lagi ke USD Kanadian. Untuk USD Kanadian sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Kalau misalnya teman-teman mengikuti
analisa mingguan hari Senin di Simple Trade, USD Kanadian ini yang paling mendekati apa yang saya analisa, paling mendekati bahkan mengikuti lah, mengikuti, dan karena memang dia di area ini saya pernah bilang akan ada turunan bounce, walaupun tidak persis di area ini, dan dia bounce di area support ini. Nah, kalaupun kita kembali ya lihat titik-titik utama misalnya di sini ya, pergerakan USD Kanadian sendiri sudah bounce ke bawah, walaupun sudah tertahan 1, 2, 3 kali tidak mau tembus ke area ini, dia akhirnya terjun juga. Nah, tantangannya adalah kita bisa lihat nih area ini. Nah, apakah nanti bentuknya akan seperti ini? Misalnya ya, kita bermain imajinasi dulu, oke, atau seperti ini ya, atau juga mungkin bisa bablah ke sini. Nah, tandain aja sama teman-teman area-area ini sebagai area support dan resisten ya, yang terdekat untuk USD Kanadian. Dan ikutin aja, misalnya di sini, kalau misalnya nih kita menggunakan stokastik misalnya ya, apakah ini area akan oversold? Oh, belum, berarti tunggu aja dulu. Kalau memang di sini ada oversold, kita bisa ambil buy. Jadi teman-teman bisa ikutin dari indikator juga ya. Validan pun bagi saya tergantung dari strategi yang teman-teman pakai. Jika memang misalnya teman-teman melihat ini sebagai hammer, mungkin next pada hari Senin bisa ambil buy setelah candle H4 pertamanya ditutup ya, seperti itu. Oke, untuk USD Kanada sendiri sebenarnya jangan pakai rumit, cukup ikutin aja dan imajinasikan aja bahwa pergerakannya memang seperti ini. Tapi tinggal tunggu aja validannya, mana yang bounce maupun yang break, seperti itu. Untuk USD Swiss sendiri, saya melihat ada potensi double bottom maksudnya ya. Ini sudah terpantul ya, walaupun ini shadows ya, ada kemungkinan dia akan kembali naik ke sini sih. Karena kalau misalnya ditarik trend line-nya lagi, trend line ya seperti ini ya, tinggal tunggu aja naik ke atas, atau mungkin aja dia akan menjadi sideways. Walaupun sideways ya ikutin aja alurnya. Kalau saya lihat sih di sini misalnya di D1, oh tuh, dan di D1 aja ternyata dia sudah menyentuh area support yang sudah terjadi di 2021. Artinya ini ada potensi untuk bounce naik lagi ke atas, bahkan terjauh mungkin sampai sini ya. Tapi di satu sisi ini akan menjadi momentum, mungkin bisa tambah lagi turun ke bawah. Tapi kita lihat aja mana yang valid dahulu di break. Jika memang ke bawah ya kita ikutin aja. Dan jika memang ini mantul, ini kesempatan banget. Di D1 dia sudah menyentuh bahkan 1-2 kali. Tidak terjadi break, udah 2 kali.
dan dia ada ancang-ancang untuk naik di time frame H4, bahkan ini seperti double bottom. Artinya apa? Ada kemungkinan lebih besar USD Swiss ini untuk bounce ke atas. Seperti itu, tinggal ikutin aja kevalidan dari strategi yang teman-teman gunakan, mau stokastik, MA dan sebagainya. Jika memang ini ada ancang-ancang untuk naik dan valid, ya udah ikutin aja. Oke, tidak mau berlama-lama, kita lanjut lagi di USD. Oke, untuk yang sendiri masih ingat gak pernah saya buat itu yang namanya apa di sini ya? Yang namanya apa coba? Bearish racing wave. Tapi sayang, dia tidak bounce break di sini. Pernah saya bilang kan, sekalipun memang ada bentuk, tidak semua bentuk triangle itu atau apapun lah ya bisa sempurna atau memang terjadi. Nah, kalau misalnya lihat dari sini sih, yang sekarang saya lihat adalah ya udah, ternyata yen ini dia polanya tinggal ikutin trendline-nya aja. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari pergerakan sebelumnya, ini hampir 3 kali dia tertahan di area trendline ini. Kalau misalnya waktu itu sempat bikin, selamat juga bagi yang udah ambil posisi buy di area bounce-nya. Nah, untuk yang sekarang bisa lihat nih, ini kan support, resisten yang ditembus maksudnya. Ada kemungkinan lagi dia akan naik ke area ini ya. Nih, mungkin bisa seperti ini. Tinggal cari aja mana yang valid untuk kita ambil posisi. Jadi tidak ada yang spesial banget sih di USD yen ini, karena sebelumnya bearish rising wedge-nya gagal, dan mungkin kita cukup ikutin aja area support resisten yang terjadi. Kalau misalnya dilihat dari time frame yang lebih besar, ya gak beda jauh. Tinggal ikutin aja area-areanya. Oke, lanjut lagi ke Aussie USD. Untuk Aussie USD sendiri, masih ingat gak? Sebelumnya saya pernah bikin ya bahwa ada channel trend line untuk Aussie USD, dan akhirnya dia pecah juga setelah dia balik ke ini. Dan ada kemungkinan teman-teman dia akan kembali bounce. Dan selamat yang udah pernah ikut analisa dari yang saya pernah bikin, dan memang sangat mengikuti sekali area-area bounce-nya dari channel yang saya buat. Nah, di sini teman-teman mungkin udah tahu ya, dari spinning yang dimana tepat di sini dia kembali naik. Ada kemungkinan paling terdekat ya di sini dulu mungkin ya, dia akan naik ke area ini, di area resisten terdekatnya. Bisa di sini, bisa di sini, tapi saya ambilnya di sini aja karena di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya saya lihat untuk Aussie USD sendiri, dia memang sudah berada di area support yang dimana dia sudah bounce, dan ternyata support di tahun berapa nih? Nah, di 2022 di bulan 11 ya, November 21 November, dan dia kembali mantul ya. Ikutin aja ya bounce-nya, dan di sini ada area yang terdekatnya, bisa teman-teman tandain. Nah,
Jika memang sudah di area ini bisa ambil posisi. Ya, ikutin aja polanya seperti apa. Jangan lupa nyalakan lonceng like dan subscribe channel Simple Trade. Untuk video Simple Trade lainnya,